Baik, ada lagi yang mau disampaikan mungkin Mas Heri? Ya tadi, kita bisa berdebat panjang ya, karena kalau mau mengulik satu perkara aja pasti kita akan detail ya Mbak. Apakah bisa jadi, ini kan kemungkinan asumsi karena kita tidak ada di tempat kejadian perkara, apakah sebelum dieksekusi itu dibuka dulu bajunya, kan kita nggak tahu ya, sehingga tusukan itu tetap ada. Yang pasti dipastikan adalah ada nggak luka itu, bukan hanya sekedar baju saja kan, berarti luka itu ada nggak di situ. Nah, itu kan yang menurut saya memperkuat, sehingga kita nggak berdebat lagi, walaupun ahli forensik bisa menjelaskan dengan spesifikasi keahlian mereka. Tapi secara logika awam yang kita bangun adalah bagaimana membuktikan orang itu dibunuh, pasti kita akan melihat bagaimana cara dia membunuh, kan begitu. Kalau dia menusukkan berarti ada sesuatu alat tajam yang digunakan, apakah itu pisau atau apapun itu, tapi merobek kulit. Nah, kulit itu robek atau tidak, kan begitu. Jadi bisa saja yang dihadirkan sebagai barang bukti tadi, baju tadi, tidak bisa menjelaskan banyak hal. Tapi kondisi tadi bisa kemudian digali lebih lanjut sehingga bisa dipadu-padankan. Karena kalau kita hanya menyandarkan pada satu keterangan atau informasi saja, saya rasa dalam satu perkara pidana akan tetap gelap dia. Maka ini ibaratnya puzzle harus disesuaikan Mbak. Apakah ini bagian ekor, tengah, atau kepala, baru nanti akan terlihat modusnya. Saya tidak bermaksud mengajari siapapun ya, tapi kalau kita berpikir secara normal, itu akan menjadi poin kita. Kalau memang saya sebagai lawyer akan menunjukkan bahwa ini adalah poinnya adalah tidak tepat, maka saya tidak hanya akan berhenti pada titik bahwa apakah baju itu saja. Tapi logikanya kalau memang baju itu digunakan, ada percikan darah nggak di situ? Darahnya banyak apa enggak? Nah, itu kan bisa di ini. Dan dengan foto misalnya, foto pertama kali dia datang, itu kan bisa dihadirkan, Mbak. Bukan hanya berbicara pada baju saja, ingat, tidak hanya itu yang saya maksud tadi. Kalau memang ingin menggali dari masing-masing pihak, kalau memang tujuannya menggali kebenaran material, memang harus diusahakan, harus diupayakan secara maksimal. Nanti catatan ini juga bisa diberikan atau ditanggapi oleh Bu Titin, tapi nanti Ibu, kita akan lihat bagaimana kronologi tewasnya Vina dan Eki menurut pihak kepolisian. Kita akan lihat bersama, kami sajikan datanya kepada Anda, pemirsa. Nah, ini dia kronologi pembunuhan sadis Vina Cirebon. Menurut pihak kepolisian, pada tanggal 27 Agustus 2016, korban Vina dan kekasihnya Rizky atau Eki melewati kawasan Kali Tanjung. Kemudian, 11 pelaku bersenjata bambu menghantam korban hingga terjatuh. Kita lihat lagi. Korban lalu dibawa oleh para pelaku ke tempat sepi. Dua korban ini tentunya. Kami gambarkan kronologinya kepada Anda. Kita akan lihat lagi. Ya, baik. Para pelaku menganiaya Rizky atau Eki dan memperkosa Vina hingga tewas. Lalu jasad kedua korban ditemukan di Jalan Layang di Desa Kepongpongan pada 28 Agustus 2016. Baik, ini adalah kronologi versi kepolisian. Nanti sebelum kita juga dengarkan pandangan Pak Ito mengenai hal ini, tapi saya beri kesempatan juga kepada Ibu Titin untuk bisa mungkin menjelaskan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Heri, termasuk juga menanggapi apa yang ditanyakan juga tadi oleh Pak Ito. Bu Titin, bentuk intimidasi, tekanan seperti apa yang dialami oleh Saka Tatal ini? Silakan, Bu. Terima kasih untuk penjelasan mengenai kenapa saya tanyakan masalah baju di persidangan setelah diperlihatkan barang bukti, karena dari hasil visum Dr. Rahma Tiarnita ketika menerima jenazah korban, pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana, pada tubuhnya tidak ditemukan luka akibat tusukan benda tajam dan hanya luka terbuka di bagian dahi dan punggung, tangan kanan, dan akibat dari apa saksi tidak tahu. Saksi tidak bisa menyimpulkan dikarenakan bukan kewenangan saksi. Ini hasil visum Dr. Rahma. Kemudian ada hasil otopsi Dr. Andri Nur Rohman. Berdasarkan pemeriksaan otopsi yang meliputi pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian yang dialami oleh jenazah Muhammad Rizky Rudiana adalah pada mayat laki-laki berusia sekitar 16 tahun ini, tampak mayat dalam kondisi membusuk,
terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang, atap tengkorak bagian depan dan belakang, atap tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Itu hasil otopsi dari Dr. Andri Nurrohman. Sedangkan kalau tuntutan jaksa, kematiannya itu disebabkan oleh tusukan benda tajam di bagian perut. Kemudian untuk menjawab pertanyaan kenapa baru dilakukan sekarang, sebetulnya kalau intimidasi yang dirasakan memang kan dirasakan Saka sendiri. Dia yang bisa menceritakan. Sementara intimidasi yang kita orang tua korban juga, orang tua itu saya menganggapnya korban karena saat itu kami juga beranggapan itu salah tangkap. Jadi kita sudah melakukan berbagai upaya, termasuk pada tanggal 20 Januari 2017 kita mengirim surat kepada Komisi Nasional Hak Asasi Republik Indonesia. Permintaan KPK terkait laporan penghalangan pertemuan, ini permintaan ininya. Kemudian kita sudah juga melaporkan ke Propam Polda Jabar pada tanggal 7 September 2016. Kita sudah juga melaporkan pada Komnas HAM pada tanggal 13 September 2016. Baik, Bu. Kita juga sudah melaporkan kepada Komisi Yudisial dan ini mendapat tanggapannya pada tanggal 23 November 2016. Saya sebetulnya sudah berteriak-teriak sejak tahun 2016-17. Bahkan ke berbagai media dari awal saya sudah mengatakan ada salah tangkap. Ini media lokal terbitan 3 September 2016. Ini saya sudah lakukan berbagai upaya untuk membukakan ada persoalan dalam kasus ini. Cuman karena kita di Cirebon, kita orang desa, nampaknya ketakutan kita, kekhawatiran kita, upaya-upaya kita untuk menerima keadilan sepertinya sulit. Karena apa yang dirasakan para waktu itu terdakwa juga dirasakan oleh kami. Di dalam ruang sidang, ada hakim, ada jaksa, ada pengacara, ada seorang anggota polisi yang dimintai keterangan di ruang sidang sebagai saksi, itu ketika keluar membanting pintu di dalam ruang sidang. Di luar sidang yang saat itu kami yang ada di ruang sidang itu juga benar-benar kaget kok bisa seperti ini. Cuman ya itu keterbatasan kami untuk tidak bisa melakukan apapun. Baik, Bu Titin, mungkin sampai di situ agar Pak Ito bisa langsung menanggapi. Silakan Pak Ito, sudah ada upaya kemana-mana, termasuk melaporkan ke Propam, termasuk juga tadi mengenai masalah ada perbedaan hasil visum dan sebagainya. Silakan Pak Ito. Ya, baik. Saya kira mungkin pimpinan Polri dalam hal ini, Pak Kapolri juga sudah menugaskan ya, daripada fungsi Propam untuk melakukan penyelidikan ya, termasuk dari Barreskrim, mengenai kasus ini. Kita memang melihat bahwa dari kasus ini kan awalnya dari kasus penyidikan. Meskipun pada akhirnya sudah diputuskan oleh hakim, tentunya juga pertimbangan hakim yang sedemikian kuat untuk menjatuhkan hukuman maksimal ini pun juga perlu menjadi satu perhatian ya. Saya tadi sependapat dengan Mas Heri, betul sekali kalau memang pengalaman, kalau misalnya visum awal itu memang biasanya dilakukan tidak terlalu cermat. Kemudian orang tua korban karena mungkin yang saya dengar menduga ada dugaan pembunuhan, maka dilakukan ekshumasi ya. Ekshumasi itu dilakukan penggalian mayat untuk dilakukan otopsi yang hasilnya lebih akurat. Nah mungkin hakim melihat daripada hasil daripada kedokteran forensik ya yang dilakukan oleh ahli-ahli dari otopsi ini. Mungkin ya, kemudian keterangan saksi ya Mbak Putri, memang di dalam proses peradilan yang saya tahu itu ada juga saksi-saksi yang harus biasanya tidak harus dimunculkan ya, atau dia dilindungi bisa mungkin dengan
keterangan tertulis, tapi yang jelas saksi itu betul-betul harus ada, dan hakim juga tidak mau tentunya menerima keterangan saksi yang memang saksi itu tidak jelas. Itu menurut pendapat saya. Jadi semuanya di sini kita melihat daripada hasil keputusan hakim inilah yang demikian yakin bahwa para tersangka melakukan satu perbuatan pidana yang dikenakan hukuman maksimal. Upaya yang sudah dilakukan oleh penasihat hukum tadi ya tentunya akan menjadi bahan bagi Mabes Polri nanti apakah betul terjadi kesalahan prosedur dalam penanganan kasus ini, dan tentunya karena memang ada kode etik yang kalau memang dilanggar ada sanksinya, tentunya ini menjadi perhatian yang sangat serius daripada pimpinan Polri. Saya pun juga berkoordinasi dengan teman-teman di Kompolnas maupun di ISPI ya, saya sebagai Ketua Umum ISPI ini juga selalu berkoordinasi dengan Pak Kapolda dan Pak Dirkrim karena beliau kan baru sekarang menangani. Jadi tentunya beliau juga akan melakukan penyelidikan ke belakang pada saat terjadinya atau tempus deliktinya terjadinya kasus ini, Mbak. Mudah-mudahan kita berharap akan ada titik terang ya, tadi dikatakan oleh Mas Henry ada benang merahnya nih akan bisa ditemukan tadi Mbak Putri juga ya. Mudah-mudahan kita berharap karena kasus ini menjadi kasus yang menjadi perhatian Pak pimpinan Polri juga. Saya dengar demikian. Baik, Mas Hedi tadi mengatakan perlu dilakukan pemeriksaan ulang termasuk juga memeriksa para penyidik yang bertugas pada saat itu, termasuk juga saat olah TKP, tapi nanti Pak Ito, kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda. Berikut ini tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan.